Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai Bible study kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama belajar ya. Saya serahkan kepada Kak Oce untuk buka dalam doa dan langsung ke materinya ya. Baik, terima kasih. Kita berdoa Bapak Ibu, kami bersyukur, terima kasih baik untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang memimpin kami sehingga malam hari ini kami dipertemukan kembali untuk sama-sama belajar di PA malam hari ini. Tuhan tolong kami, hamba-Mu yang menyampaikan materi, juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang juga mengikuti, Tuhan berkati sehingga kami boleh nikmati pembelajaran yang baik, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami melalui pembelajaran malam hari ini dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan. Terima kasih, memberkati PA kami Tuhan dari mulai sampai selesai nanti. Berikan hikmat sehingga kami boleh mengerti dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, berdoa juga untuk rekan-rekan yang belum sempat bergabung, Tuhan pimpin juga sehingga boleh bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Kami bersyukur dan memulai PA kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar tentang satu bagian di dalam 1 Korintus 16, 5-9 yang saya kasih judulnya itu melayani dengan rencana dan realitas ya. Jadi malam hari ini kita akan melihat bagaimana teladan dari Paulus rencananya dalam pelayanan yang mungkin bisa menjadi inspirasi atau menjadi refleksi bagi kita malam hari ini, Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu kita buka dulu, kita baca dulu. Di sini sudah ada nasnya. Saya bacakan saja buat kita semua. 1 Korintus 16 ayat yang kelima sampai 9. Bunyinya firman Tuhan demikian. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas, lalu dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Demikian nas yang akan kita pelajari di malam hari ini. Bapak Ibu, 1 Korintus 16 ini satu bagian yang ditulis di bagian akhir. Jadi ini pasal terakhir dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Dan ini salah satu bagian yang nanti kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa nasihat dan salam penutup. Jadi ini bagian terakhir ya. Bapak Ibu, surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang sedang menghadapi berbagai persoalan ya. Jadi jemaat Korintus kita tahu bahwa mereka punya beberapa persoalan yang mereka sementara hadapi ya, mulai dari perpecahan ya, kemudian ada penyalahgunaan karunia rohani ya, juga yang paling menonjol adalah masalah-masalah moral ya. Nah, jadi menjelang akhir suratnya Paulus menjelaskan rencana perjalanan pelayanannya dan membuka hati mengenai prioritas serta pertimbangannya dalam melayani Tuhan. Jadi ini salah satu bagian surat pertama yang Rasul Paulus tulis untuk jemaat Korintus dan dia ingin mengundang mereka untuk bersedia atau juga mungkin bahkan nanti akan berjumpa dengan dia ketika dia dari Efesus untuk menuju ke Korintus ya. Nah, jadi pada bagian ini, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bagaimana seorang hamba Tuhan ya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan atau karya Allah ya. Kemudian kebutuhan pelayanan atau kebutuhan jemaat lokal yang sementara dilayani dan juga bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan atau sediakan atau bukakan lebih tepatnya bagi seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan kita sama-sama lihat. Mungkin Bapak Ibu bisa agak santai saja sambil menyiapkan makan malam atau cemilan gitu ya, sambil memperhatikan karena ini cukup panjang bahasannya dan mungkin agak beberapa bagian agak sedikit mendalam ya. Nah, jadi kita lihat bagian pertama, saya mau ajak kita semua untuk lihat dulu tentang bagaimana rencana Paulus dalam melakukan perjalanannya ke Korintus dari Efesus ya.
Nah, kita tahu bahwa Efesus dan Korintus itu dua daerah yang berbeda, ya. Dua Efesus di Asia Kecil, ya, sementara Korintus itu masuk pada wilayah Yunani, ya, Yunani Selatan, gitu ya. Jadi, saudara bisa lihat petanya di sini. Ini adalah perjalanan yang nanti akan ditempuh oleh Paulus. Itu cukup jauh ternyata, ya. Jadi kita baca di ayat yang kelima itu, ya, ayat yang kelima dikatakan, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Jadi kalau kita lihat ini Efesus, dia Makedonia di sini, ya. Jadi dia akan dari sini dia ke Troas. Efesus itu kalau sekarang daerah Turki, ya, Turki modern. Nah, dari sini dia akan pergi dulu ke Troas, kemudian di sini ada penyeberangan, ya. Nah, nanti dia kemudian melewatinya ke Nekapolis, dan juga di Makedonia ini juga ada beberapa jemaat di situ. Setidaknya ada 3 jemaat besar, ya. Yang pertama Tesalonika, ini kita bisa lihat di sini. Kemudian ada Filipi dan juga ada Berea. Ini 3 jemaat yang juga perintisan oleh Paulus, ya. Jadi kita lihat sebenarnya ada jalan pintas di sini, ya. Kalau misalnya kita lihat dalam jalan pintas menuju Korintus dari via lautan, kan dia bisa menyeberang gitu. Tapi Paulus memilih jalan yang lebih luas begitu, atau lebih lebih jauh. Nampaknya dia punya tujuan khusus. Nanti kita akan lihat sama-sama, ya. Jadi frasa pertama, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Jadi ini peta perjalanan yang cukup panjang yang nanti Paulus akan ke Korintus, ya. Nah, Paulus tidak melayani secara acak, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia memiliki rencana yang konkret, dia membuat perencanaan, ya. Dan kemudian rencana pertama untuk ke Korintus itu, dia akan melintasi Makedonia, lalu tinggal cukup lama di Korintus. Nah, kira-kira itu rencana dia untuk ke jemaat di Korintus. Coba kita lihat dulu bagaimana perjalanan antara Efesus ke Korintus, perencanaan Paulus, ya. Nah, ini saya coba untuk melihat beberapa gambaran dari peta perjalanan yang hendak Paulus lalui itu. Saudara, kalau misalnya kita lihat dari Efesus ke Korintus, kalau kita tarik jarak tempuhnya, itu bisa sekitar 1.350 sampai 1.400 kilometer, ya, atau kurang lebih 800 mil. Jadi kalau dirinciin itu dia dari Efesus dia ke Troas dulu itu 350 meter, dari Troas ke Neapolis, ya, melalui penyeberangan laut tadi. Kemudian dari Neapolis itu sudah masuk Makedonia, tapi dari Makedonia itu atau beberapa jemaat di situ, misalnya di Tesalonika, di Filipi dan juga di Berea. Nah, setelah kunjungan ke sana baru nanti dia turun ke bawah di Korintus. Itu sekitar 700 kilometer itu dari Berea ke Korintus, ya. Jadi Berea, Filipi, Tesalonika itu di Makedonia Utara, bagian atas, sementara Korintus itu dia bagian selatan di bawah, gitu, ya. Nah, sebagai perbandingan, jika Paulus mengambil rute laut, itu langsung menyeberang ke arah barat, itu jaraknya hanya sekitar 350 sampai 400 kilometer saja. Jadi lebih dekat, ya, nggak sampai 1.400 kilometer. Nah, kalau waktu tempuhnya itu jarak perjalanannya, jarak jauhnya. Waktu tempuhnya kalau dihitung-hitung dalam perjalanan murni itu bisa sekitar 35 hingga 45 hari perjalanan intensif, ya. Berarti 1 bulan lebih tanpa henti, ya. Kalau dia jalan terus, ya, kita ingat bahwa di zaman itu tidak ada kendaraan umum gitu, ya, atau seperti mungkin sekarang, ya. Maka orang-orang biasa ya berjalan kaki, mungkin, atau kalau ada kendaraan seperti kereta kuda atau itu kan sudah cukup orang-orang tertentu saja yang punya. Jadi nampaknya Paulus berjalan kaki begitu, ya. Nah, dalam praktiknya perjalanan ini memakan waktu bisa berbulan-bulan. Paulus sengaja tidak terburu-buru karena ia bermaksud tinggal sementara waktu di kota-kota Makedonia, ya. Yang tadi saya bilang tuh ada 3 jemaat besar yang di sana, Tesalonika, Berea, dan Filipi, ya. Dan jemaat-jemaat ini juga, saudara, kalau kita lihat, jemaat di Makedonia ini mereka punya andil yang sangat besar dalam pelayanan Paulus, ya. Terutama dalam mendukung pekerjaan misi dan juga menopang umat Tuhan, misalnya ketika mereka kirim bantuan ke jemaat di Yerusalem yang sementara krisis, ya. Jadi jemaat Makedonia ini adalah salah satu jemaat yang punya buah dan punya peranan yang sangat besar dalam perjalanan misi Paulus, ya. Ini sangat luar biasa. Yaitu jarak tempuh dan juga waktu, ya. Nah, kemudian kita lihat metodenya apa. Jadi kalau jalur darat tentu saja dia jalan kaki, ya.
Jadi ini merupakan metode yang utama yang mendominasi perjalanan ya. Jadi Paulus dan tim misinya berjalan kaki menyusuri infrastruktur jalan batu Romawi ya dengan kecepatan rata-rata pelancong itu sekitar 25 sampai 35 km per hari sambil membawa perbekalan mereka sendiri. Jadi saudara, kita bisa bayangkan bagaimana Paulus, saya tidak bisa maksudnya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang hamba Tuhan, ya, seorang rasul, seorang yang tadinya sudah enak di Yerusalem dengan kedudukan, dengan fasilitas, dengan apa yang dia punya, begitu ya, sehingga ketika dia bertobat, dia menjadi penginjil, seorang misionaris yang justru hidupnya tuh sangat bergumul dengan hal-hal seperti ini. Ya, dia berjalan berkilo-kilometer dengan membawa perbekalan yang mungkin seadanya, secukupnya, ya, karena tentu saja kalau terlalu banyak juga akan merepot juga di perjalanan kan ya. Jadi ini sesuatu yang bagi saya sangat luar biasa ya, teladan seorang hamba Tuhan yang harus benar-benar kita perhatikan ya. Jadi ini bagaimana cara dia, jarak, cara dan juga rencana untuk berjalan ke arah sana ya. Jadi kalau lewat laut tadi saya sampaikan lebih mudah, tapi dia memilih lewat jalur jalur darat ya. Nah, jadi ringkasan ini memperlihatkan semacam gambaran realitas tentang pengorbanan fisik yang luar biasa ya demi membangun hubungan yang mendalam dan tidak sepintas lalu. Jadi kita lihat ayat 7 itu ya. Paulus rela memilih metode berjalan kaki sejauh sekitar 1.400 km ya, alih-alih naik kapal langsung yang hanya memakan waktu sekitar 3 sampai 5 hari ya. Dia berjalan kaki kan berarti 1 bulan lebih tuh, 1 bulan bisa sampai 1 bulan setengah. Jadi kalau misalnya kita hitung jaraknya itu bisa dari Bandung PP Surabaya bolak-balik begitu ya. Jadi kalau dari Efesus ke Korintus itu berjalan kaki ya, 1 kali perjalanan Paulus dari Efesus ke Korintus itu sama dengan saudara kita dari Bandung ke Surabaya terus balik lagi, nah itu baru sampai gitu ya. Jadi jaraknya kira-kira seperti itu ya jauhnya. Dan ini apa semacam mungkin saudara berpikir atau kita mungkin ada pertanyaan apa sih yang membuat Paulus begitu bersemangat untuk hanya sekedar melihat jemaat yang dia rintis begitu ya. Saya kira kalau dia tidak punya cinta yang besar kepada Tuhan, dia tidak punya kerinduan dan kasih yang mendalam terhadap jemaat, saya kira Paulus sudah pensiun dini begitu ya. Nah, ini menjadi refleksi penting tentang pengiringan saudara dan saya mungkin dalam pelayanan ya, dalam Tuhan. Seberapa besar cinta kita kepada pelayanan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada jemaat yang saudara dan saya layani gitu ya. Kalau Paulus, mungkin saudara saya kan tidak berjalan seperti Paulus, kita punya fasilitas yang lebih banyak, punya pilihan yang lebih banyak. Ya. Tapi seberapa dalam pertimbangan kita untuk memilih semacam relasi yang mendalam karena terdorong karena kasih begitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa komitmen Paulus dalam pelayanan bukan sesuatu yang main-main ya, karena dia mempertaruhkan seluruh hidupnya demi pekerjaan Tuhan. Ya. Ini menjadi satu refleksi yang dalam bagi kita ya, mana seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, dia benar-benar memberikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani ya. Saya kira tidak ada rasul yang punya andil yang sangat besar seperti Paulus ya. Pengorbanannya itu saya kira luar biasa. Meskipun yang lain juga di bidang lain juga mereka memberikan pengorbanan yang mungkin juga luar biasa. Tapi dalam pekerjaan misi saya kira tidak ada yang mengalahkan Paulus ya. Dan ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bukan hanya mendirikan gereja, tapi dia juga rindu untuk mementoring mereka, melihat keadaan mereka, memahami, berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan kalau dia ada kesempatan, meskipun itu dia harus lalui sekitar 1.400 km dengan berjalan kaki, dia tetap tempuh itu ya. Ini sangat luar biasa sekali buat jadi refleksi buat kita ya. Kita memang mungkin tidak bisa seperti Paulus dalam kategori ini ya, tapi kita bisa punya komitmen, punya semangat yang besar ya, punya rasa cinta, punya rasa kasih yang besar kepada Tuhan dan jemaat dan juga pelayanan yang dia percayakan ya. Jadi dengan semangat itu atau dengan semangat seperti yang Paulus punya, semoga bisa menginspirasi kita untuk tetap tekun dengan penuh kasih yang mendalam kepada Tuhan dan gerejanya untuk kita terlibat dalam pelayanan ya. Nah, jadi itu rute perjalanan yang menjadi refleksi pertama bagaimana Paulus menjalani dan mari kita bahas secara lebih dekat pada teksnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kita lihat bagian ayat 6 dan ayat yang ke-7 ya sebentar.
ayat 6 dan ayat ke-7 di situ dikatakan, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, ya, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu. Nah, Bapak Saudara, ini menjadi satu gambaran yang lebih jelas dari maksud Paulus, di mana dia akan melintasi Makedonia dan kemudian dia akan tinggal di Korintus, ya. Jadi pelayanannya itu sesuatu yang perencanaan yang dia buat secara matang, kemudian dia tidak ingin sesuatu tuh yang terburu-buru begitu, ya. Artinya ada perencanaan yang matang. Ketika dia datang di situ jauh-jauh, tentu saja dia tidak mau hasilnya biasa-biasa saja begitu kan, sehingga dia ingin tinggal di situ lebih lama dan menghasilkan buah-buah pelayanan yang lebih maju di gereja Korintus, ya. Jadi kalau kita lihat rasa akan tinggal selama musim dingin, saya coba mencari beberapa referensi dan di situ memberikan referensi bahwa di Korintus itu atau di daerah Makedonia Yunani itu musim dingin itu biasa berlangsung sekitar 3-4 bulan. Jadi nampaknya Paulus mungkin saja akan tinggal di Korintus sekitar 3-4 bulan, ya. Nah, tapi yang menarik di sini dia menolak untuk hanya, ya, datang sepintas lalu, ya. Dia ingin membangun hubungan yang lebih berkualitas, mengajar, memuridkan, ya, mereka dengan serius. Jadi dia sudah membuat perencanaan mungkin sekitar 3-4 bulan, ya. Kalau 3-4 bulan berarti kan ada perencanaan yang matang juga, ya. Berarti di setiap bulan itu mungkin dia sudah buat perencanaan setiap minggunya dia akan lakukan apa, ya. Ada mungkin ada kunjungan kah, atau ada pembelajaran seperti di Efesus kah, di Tiranus, yang mereka belajar dari pagi sampai malam begitu selama 3 tahun tuh, 2-3 tahun itu, ya. Wah, itu saya kira sangat luar biasa. Di sini rencana yang sudah dibuat Paulus, ya. Jadi dia ulang beberapa kali tuh kalimat, aku akan tinggal beberapa lamanya. Kemudian mungkin tinggal selama musim dingin, ya. Nah, kemudian aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku tinggal agak lama dengan kamu. Jadi Bapak Saudara lihat itu ada 4 kali dia mengulangi frasa tinggal agak lama atau beberapa lama, ya. Artinya dia tidak ingin pertemuan itu tuh cepat begitu, ya, atau sepintas lalu. Jadi dia ingin pertemuan dengan jemaat di Korintus itu ada semacam relasi yang mendalam, ya. Dia tahu tentang pergumulan mereka, dia menyelesaikan konflik mereka, ya. Bagaimana berjalan dengan pergumulan jemaat di Korintus yang perpecahan, ada penderitaan, ada pergumulan, ada mungkin permasalahan-permasalahan yang lain, ya. Saya kira itu hati seorang gembala seperti itu, ya. Jadi mungkin nanti tante bisa sharing mungkin, ya, tentang bagaimana berapa puluh tahun melayani dengan jemaat yang berbagai macam problem, ya. Ya, kita mungkin belum sampai pada tahap itu, tapi mungkin tante bisa sharing nanti bagaimana pergumulan seorang gembala di mana jemaat dengan berbagai macam hal dan selalu dekat dengan mereka, ya, agar bisa tahu, bisa menangkap apa yang menjadi isi hati dan pergumulan mereka, kan. Jadi kan tentu saja kalau sepintas lalu, saya pikir juga kita tidak bisa mengenal orang hanya sepintas lalu, ya. Untuk mengenal seseorang atau mengenal satu komunitas atau jemaat Tuhan, ya, kita kan harus tinggal dengan mereka beberapa lama seperti Paulus, ya. Mungkin makan bersama, pelayanan bersama, ngobrol bersama, bahkan mungkin juga kadang-kadang, ya, bersuka cita bersama dan menangis bersama gitu kan. Hanya dengan demikian kita jadi tahu apa yang menjadi pergumulan isi hati mereka begitu, ya. Dan itu tidak bisa sebentar, ya. Kalau kita mau mengetahui isi hati seseorang, ya, kita harus berjalan, kadang-kadang mungkin tanda kutip makan dan tidur bersama dengan mereka, ya. Artinya ada relasi yang mendalam sehingga kita bisa mengenal secara lebih spesifik, lebih mendalam, ya. Kalau di gereja saja kan kadang-kadang kita hanya menyapa, oh ya shalom, apa kabar, hanya kan sebatas itu, ya. Tapi kan mungkin saudara dan saya tidak tahu apa yang sementara digumulkan oleh rekan-rekan kita atau jemaat-jemaat tertentu, ya. Atau kunjungan, katakanlah makan bareng, cerita bareng, baru kita jadi tahu apa yang mungkin saja menjadi persoalannya. Nah, Paulus melakukan hal itu. Ini pendekatan pastoral yang saya kira sangat luar biasa, ya. Dia tinggal di sana bareng-bareng dengan jemaat di Korintus sehingga dia bisa tahu dan mungkin juga bisa mengajar, ya, memperbarui apa yang mungkin menjadi pergumulan mereka, permasalahan yang ada, dia gumuli bersama untuk menyelesaikan, ya. Nah, kemudian itu dari perspektif Paulus sebagai gembala.
Tapi kita lihat di sini ada frasa penting atau satu kata penting di ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 di situ frasa membantu melanjutkan perjalanan sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalanan atau membantu melanjutkan perjalanan. Itu menggunakan kata propempo dalam bahasa Yunaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam terjemahan Indonesia, itu kan hanya membantu melanjutkan perjalanan. Kan maknanya tuh tidak terlalu jelas ya apa yang dimaksudkan dengan membantu melanjutkan perjalanan. Nah, itu kan kurang jelas. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks penggunaannya pada abad pertama itu, ada pada masa itu ya, kata ini tuh digunakan bukan berarti bahwa kita misalnya nih mengantar Paulus ke pelabuhan ya, kemudian dia naik kapal terus kemudian kita oh dadah begitu ya. Nah, itu tidak seperti itu, tidak dimaksudkan seperti itu ya. Jadi yang dimaksudkan oleh istilah membantu melanjutkan perjalanan itu tuh seperti ini ya. Ini satu istilah teknis dalam pelayanan yang berarti jemaat di Korintus itu juga harus menyediakan bekal dalam perjalanan, uang yang cukup, makanan ya, kemudian pelayanan pendamping lainnya dan juga doa untuk seorang utusan Injil dalam konteks ini Paulus ya. Jadi Paulus bukan saja melayani mereka dengan baik, tapi dia juga mendidik mereka. Sekali lagi, dia mendidik mereka untuk terlibat dalam pelayanan misi, ya, terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang juga seharusnya menjadi kesadaran di dalam gereja, ya, bahwa gereja bukan hanya jemaat bukan hanya duduk manis kemudian dilayani oleh gembala, para pelayan begitu ya. Tetapi juga mereka harus dididik punya cara pandang di mana ada beban yang harus mereka juga pikul dalam pelayanan misi atau pelayanan penginjilan atau mungkin pelayanan dalam bidang pastoral dan lainnya yang juga harus ada begitu ya. Nah, di sini kata propempo itu menunjukkan bahwa Paulus melibatkan jemaat di Korintus untuk terlibat ya, untuk punya kesadaran mendorong keterlibatan aktif dalam membantu pekerjaan Tuhan. Saudara, kenapa dia tulis ini di jemaat Korintus ya? Ini juga menjadi pertanyaan. Jangan-jangan jemaat Korintus itu terlalu apa ya menekankan karunia roh begitu ya? Atau karunia-karunia rohani yang lain sehingga mereka lupa bahwa ada tanggung jawab lain juga begitu ya. Tapi ini sama sekali tidak dijumpai di Makedonia Utara, yaitu di gereja Filipi dan di gereja Tesalonika atau jemaat Filipi dan Tesalonika. Kenapa? Dua gereja ini itu sudah bahkan Paulus beberapa kali dia mengucapkan terima kasih kepada mereka karena mereka nih jemaat ini selalu terlibat di dalam pelayanan ini, begitu ya, pelayanan propempo ini. Bahkan kadang-kadang mereka bertanya apa yang menjadi kebutuhan Paulus dalam pelayanan apa yang dia butuhkan begitu ya. Jadi sebelum dia tanya pun mereka sudah mengajukan pertanyaan duluan. Waduh, itu saya kira jemaat yang aktif sekali di dalam kesadaran akan terlibat dalam pelayanan ini. Nah, jadi mungkin saja Paulus hendak mendorong mereka juga untuk melibatkan diri dalam pelayanan ini ya. Jadi dia memberikan kesempatan kepada jemaat Korintus untuk terlibat secara praktis ya dalam pelayanan misi dan pemberitaan Injil. Nah, itu bagian ayat 6 dan 7a ya. Nah, kita lihat bahwa dia ulangi sekali lagi bagian ini dia ulangi 3 kali atau 4 kali bahkan dia ingin tinggal lebih lama ya kemudian bisa mengenal dan juga mungkin bisa menata pelayanan di sana ya mendrive mereka agar mereka bisa ya keluar dari permasalahan-permasalahan pastoral yang ada tapi kemudian dia juga mendorong mereka untuk bisa bertanggung jawab dan terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan misi ya. Nah, saya kira ini sangat baik karena ada dua arah di sana dari arah pengembalaan pastoral dan juga kesadaran dari jemaat ya dilibatkan di situ. Nah, kemudian kita lihat bagian B-nya, sebab sekarang jika aku tidak melihat kamu hanya sepintas lalu saja, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu. Kita berfokus pada frasa terakhir 7B ya, jika diperkenankan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bagian pertama ayat 5, Paulus memberikan perencanaan akan perjalanan dia ya. Dia nanti akan ke Korintus lewat sini, lewat sini, lewat sini. Mungkin dia akan singgah dulu mungkin di Tesalonika, di Berea, di Filipi ya. Baru nanti dia ke Korintus. Tapi di sini kita lihat bahwa semua rencana itu dia akhiri dengan satu frasa penting. Jika diperkenankan oleh Tuhan, begitu ya. Jadi frasa ini memberikan satu indikasi bahwa Paulus membuat rencana dengan cerdas, tapi dia tidak mendewakan rencananya. Ya, dia memegang rencananya dengan tangan terbuka, siap diubah oleh intervensi Tuhan. Jadi meskipun dia membuat rencana,
tetapi dia membawanya ke dalam tangan Tuhan, atau dia mendoakannya sehingga dia terbuka terhadap arahan dari Tuhan, begitu ya. Kalau Tuhan kehendaki, saya lanjut. Kalau tidak, ya mungkin nanti ada keadaan-keadaan, kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk dia melanjutkan perjalanan. Ya, itu mungkin saja bisa menjadi indikasi tentang bagaimana intervensi Tuhan atas arah pelayanan Paulus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, frasa ini jika Tuhan mengizinkan atau menghendaki atau diperkenankan, itu menggunakan kata hokurio, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kata hokurio ini penting, ya? Karena di sini Paulus tidak menggunakan hoteos atau Allah mengizinkan, tapi Tuhan mengizinkan, ya. Nah, jadi dengan menggunakan kata kurios atau kirios, ya, Paulus memandang perjalanan ke Korintus itu berada di bawah komando langsung Kristus sebagai kepala misi dan pemilik jemaat. Jadi kalau Tuhan mengizinkan itu sama dengan begini, kalau Kristus mengizinkan atau memperkenankan saya pergi, gitu ya. Nah, Paulus menempatkan dirinya sebagai hamba. Kita ingat bahwa, saudara, kalau kita baca surat-surat Paulus, itu banyak sekali frasa-frasa seperti ini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, gitu ya. Atau dari Paulus, hamba Kristus. Nah, kan itu mengindikasikan bahwa dia adalah hamba atau doulos, ya, orang yang telah dibeli, orang yang kemudian tidak memiliki hak, dan kemudian mengabdi sepenuhnya dirinya pada Kristus sebagai sang tuannya, sang pemiliknya, gitu ya. Jadi ketika Paulus menggunakan jika Tuhan mengizinkan atau jika hokurio mengizinkan, Paulus menempatkan diri sebagai hamba Kristus yang kalender kerjanya, yang misinya, yang pelayanannya, itu semua diatur sepenuhnya oleh Sang Tuan, Hokurio tadi, yang sedang aktif memimpin gerakan ini di lapangan, gitu ya. Jadi Paulus memahami bahwa pekerjaannya, bahkan rencana dalam pelayanan itu semua harus dibarengi dengan satu komando dari Sang Kurio itu, dari Sang Tuhan itu, dari Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini juga jadi refleksi penting ya. Jangan-jangan kita seringkali membuat rencana yang baik dan kita mungkin mengandalkan rencana itu jalan apa adanya gitu ya. Seperti satu pola otomatis yang sudah berjalan begitu. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita juga, atau bahkan saya juga ya, karena terlalu terbiasa dengan rutinitas tanda kutip pelayanan, sehingga dalam mempersiapkan sesuatu, ya saya seringkali mengikuti pola yang ada saja gitu. Misalnya ketika menyiapkan materi ini juga, karena tadi ngobrol dengan Cisusan baru siang, ya akhirnya saya menggunakan saja pola-pola yang sudah saya sering menggunakan gitu kan untuk mempersiapkan renungan atau khotbah kan. Ya, tapi saya juga kadang-kadang terlewatkan bahwa saya sementara menyiapkan satu pengajaran berkaitan dengan firman Tuhan, di mana saya adalah hamba dari Kristus. Sehingga seharusnya persiapan itu harus dibawa komando Sang Tuhan itu sendiri. Begitu ya. Nah, jadi pola-pola itu yang seringkali mungkin sederhana, tapi terlewatkan dalam konteks pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi refleksi penting juga, apakah setiap hal yang kita rencanakan itu sudah kita bawa ke hadapan Tuhan, sudah kita tanyakan kepada Sang Tuhan itu atau belum, gitu ya. Atau bahkan kita sudah memohon pimpinan Tuhan itu atau belum dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Bahkan mungkin hanya kecil begitu ya. Mungkin pekerjaan pelayanan Tuhan yang mungkin sangat sederhana. Tapi ingat bahwa dalam pekerjaan Tuhan, dalam misi, ya, itu tidak ada satu perencanaan yang harus dilakukan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan perencanaan sendiri, tanpa intervensi dari Sang Tuhan yang punya pelayanan, punya misi, dan punya jemaat itu sendiri. Gitu ya. Ini menjadi refleksi penting bagi kita ya, agar mungkin bisa menata kembali apa yang mungkin menjadi kekurangan atau terlewatkan dalam persiapan pelayanan kita begitu ya. Walaupun mungkin sederhana ya, mungkin mulai dengan berdoa dan kita memulai segala suatu hal-hal yang kecil, tapi karena Dia yang punya segala hal, punya pelayanan, punya karya dalam hidup kita, maka hendaklah kita juga mengizinkan atau meminta perkenanan ya dan pimpinan Tuhan, baik di dalam pelayanan maupun dalam hal-hal yang kita lakukan, rutinitas kita setiap hari, gitu ya. Itu di bagian B-nya. Nah, di sini ada satu kutipan yang saya ambil dari Paul Gardner ya. Jadi dia berkata begini, Paulus selalu menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan, semua pekerjaan dan
perjalanannya bergantung pada rencana Tuhan sendiri baginya ya. Karena itu ada klausa bersyarat ya. Jika gitu kan, jika mengizinkan ya. Nah, kata mengizinkan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada ungkapan yang digunakan oleh Yakobus ya. Yakobus juga menggunakan ini, Yakobus 4:15 ya, jika Tuhan menghendaki. Tapi di sini Paulus jika Tuhan mengizinkan ya. Jadi apa tuh? Epitrepo ya. Kalau di Yakobus itu pakai telo. Nah, di antara orang Kristen telah menjadi hal yang umum untuk mengatakan bahwa jika Tuhan menghendaki ya. Seringkali kan kita menggunakan frasa-frasa yang terdengar rohani begitu ya. Kalau Tuhan menghendakinya ya saya akan pergi. Tapi ini tidak, ketika Paulus menggunakan frasa itu tidak seperti dia sementara berusaha untuk rohani atau menambahkan satu frasa yang agar tampak terlihat rohani. Ini tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena Paulus tahu bahwa dia berada di dalam satu tugas, satu tanggung jawab ya. Kalau kita baca 1 Korintus 9 ayat 16 kan, di situ Paulus bilang bahwa celakalah kalau tidak memberitakan Injil ya. Jadi pemberitaan Injil atau misi Injil itu sesuatu yang sudah ditugaskan kepada dia sehingga dia tidak bisa melakukan dia tidak punya pilihan lain untuk melarikan diri dari tanggung jawab yang sudah diberikan ya. Maka dalam kesadaran itu dia harus selalu terkorelasi dengan Tuhan, bahwa karena tanggung jawab itu sudah diberikan bagi dia, maka dia harus bertanya apakah Tuhan hendak memimpin dia ke sana atau ke sini atau kemana ya. Maka dia mengatakan bahwa jika Tuhan menghendakinya atau Tuhan mengizinkannya gitu ya. Nah, jadi Paulus tahu bahwa dia berada di bawah tanda kutip satu tanggung jawab besar ya untuk berkhotbah, dan bahwa panggilan ini berasal dari Tuhan yang mengarahkan setiap perjalanan dan setiap pilihannya demi misi Injil. Dengan demikian, bukanlah kalimat Kristen yang asal-asal ini bukan Paulus sementara sok-sok rohani begitu, tidak ya. Ini berbicara tentang pahaman Paulus tentang ketaatan kepada dia yang akan mengizinkan atau memperbolehkan dia melakukan beberapa hal dan bukan yang lain begitu ya. Jadi ini satu ekspresi penundukan diri penuh terhadap Kristus yang telah memberikan tugas tanggung jawab kepada Paulus sebagai hambanya untuk memberitakan Injil begitu ya, sehingga dia perlu mendapatkan konfirmasi dulu apakah Tuhan mengizinkan atau tidak, apakah Kristus sang Tuhan itu memberikan satu konfirmasi untuk pergi atau tidak begitu ya. Nah, jadi saudara, pelayanan Kristen itu harus dipandu oleh kehendak Tuhan ya. Di seluruh surat-surat Paulus kita menemukan penekanan yang kuat pada panggilan ilahi. Paulus melayani bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena kebutuhan yang dihasilkan oleh kehendak Tuhan. Itu dari Preben Falk ya, seorang penafsir Alkitab di dalam buku ini. Jadi pelayanan kita, saudara dan saya, benar-benar harus direfleksikan di dalam pimpinan Tuhan, begitu ya. Nah, saya khawatir, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ya, yang menjadi fenomena kita itu adalah, sekali lagi, kita terbiasa untuk membuat semacam polarisasi yang pada akhirnya tuh menjadi seremonial yang tidak bermakna. Sekali lagi ya saudara ya, seringkali kita membuat semacam pola-pola yang nampak rohani, tapi itu pada akhirnya terjebak pada semacam seremonial yang kehilangan makna, bukan tidak bermakna ya. Seperti misalnya sebelum latihan musik, kita berdoa dulu, tapi kadang-kadang sekali lagi, doa itu hanya pelengkap untuk latihan gitu ya. Atau mungkin di rumah misalnya kita mau makan, atau kita mau beristirahat ya, atau kita memulai satu hari yang baru. Kadang-kadang karena itu menjadi satu pola doa, kita mulai, tapi doa itu kemudian menjadi satu rutinitas yang kemudian sudah kehilangan semacam greget, semacam relasi yang mendalam, dan itu hanya menjadi semacam syarat rohani sebagai orang Kristen. Kalau sudah sampai di situ kan berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam relasi kita. Apakah kita benar-benar hamba Tuhan, hamba Kristus seperti Paulus, ataukah kita kemudian terjebak pada rutinitas sebagai orang Kristen yang sudah mulai kehilangan makna akan relasi dan doa, begitu kan? Nah, ini menjadi perenungan penting juga bagi kita, Bapak Saudara ya. Nah, kita masuk pada bagian kedua. Yang kedua, kita melihat kepekaan membaca momentum Tuhan ya. Jadi di ayat 8 di situ Paulus menulis bahwa tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ya. Nah, mengapa Paulus menunda kedatangannya ke Korintus dan memilih tinggal di Efesus? Karena ia tahu saat ini bukan waktunya Tuhan untuk pergi ya. Secara implisit Paulus melihat bagaimana ada kegerakan yang terus masif di Efesus ya. Ada semacam kehausan gereja di sana
Dan ini mengindikasikan bahwa pekerjaan Tuhan ini masih sementara terus harus berlanjut di sini, begitu ya. Sehingga dia memilih untuk tetap tinggal di sana, ya. Nah, jadi fokus pada tugas saat ini Paulus tidak terburu-buru lari ke tempat baru jika tugas di tempat lama belum selesai. Nah, ini juga menjadi pertimbangan dalam pelayanan ya. Mohon maaf sekali, seringkali ya ini menjadi persoalan yang bukan rahasia umum lagi ya. Sudah menjadi semacam diskusi yang seringkali nampak di mana kadang-kadang pelayanan itu menjadi hal yang dipilih begitu ya karena ada unsur-unsur pragmatis materialistik di dalamnya sehingga membuat orang-orang tertentu tidak betah di dalam melayani atau di dalam satu tugas tanggung jawab yang diberikan ya. Nah, itu sebenarnya kalau saya renungkan itu seperti efek-efek dari model pekerjaan sekuler ya. Maksud saya begini, saudara, kalau kita bekerja dalam bidang sekuler, sudah otomatis saudara dan saya tuh atau pada umumnya orang akan cenderung untuk memilih satu pekerjaan yang punya prospek lebih baik gitu ya. Mungkin punya salary yang lebih besar gitu ya, gaji yang lebih besar, ada tunjangan ini, tunjangan itu begitu ya. Nah, itu sebabnya kan ya orang rame-rame berjibaku untuk ikut MBG itu kan buka dapur itu ya, karena ada prospek-prospek tertentu gitu kan. Nah, jangan-jangan pola materialistik itu juga terbawa di dalam pelayanan, sehingga ketika kita tidak punya perspektif yang benar dalam, dan kita datang dengan paradigma itu, dan kemudian tidak bertahan lama dalam pelayanan. Karena kita melihat kayaknya di sini saya tidak mendapat apa-apa, kurang menjanjikan begitu tanda kutip ya, kemudian mulai melirik ke tempat lain yang mungkin ada hal-hal yang bisa tanda kutip lebih menjanjikan begitu ya, sehingga perspektif itu kemudian mendorong motivasi dia dan kemudian mengambil keputusan untuk keluar dari satu pekerjaan Tuhan atau satu pelayanan yang sebenarnya tuh ya dipercayakan oleh Tuhan bagi dia di situ ya. Dan ini kan cara pandang yang seringkali mendrive para pelayan yang kemudian terjebak dalam pilihan-pilihan yang justru didorong oleh motivasi-motivasi yang tidak murni. Tidak seperti itu, saudara ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di Efesus dia tahu bahwa pekerjaan Tuhan di sini luar biasa. Ada kerinduan, ada haus dan lapar orang-orang di Efesus untuk bertumbuh di sini, sehingga dia memutuskan untuk tetap tinggal, meskipun banyak tantangan yang juga dia lalui di sana, ya, ada banyak pergumulan yang harus dihadapi, begitu ya. Nah, saudara, Paulus tidak terburu-buru untuk lari ke tempat baru jika tugas di tempat lain belum selesai, ya. Pemimpin yang rohani tahu kapan harus menetap dan kapan harus bergerak berdasarkan hikmat ilahi, bukan sekedar semacam keaktifan emosional, begitu ya. Bukan tergerak oleh sesuatu yang menjanjikan kah atau yang lainnya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, tante dan almarhum Om juga beberapa kali memberikan kesaksian ya bahwa beliau-beliau beberapa kali juga ditawarkan untuk pindah sinode dan sebagainya karena lebih menjanjikan dan sebagainya ya. Tapi saya kira keputusan-keputusan kecil itu menjadi bukti bahwa menjadi hamba Tuhan, prioritas utama tidak harus pada hal-hal itu ya. Bahwa pemeliharaan Tuhan pasti ya dan amin, sesuatu yang sudah menjadi bagian yang menjadi tidak terlepaskan dalam orang-orang yang setia begitu ya. Tapi di sini justru hal-hal itu membuktikan komitmen dan kesadaran akan panggilan mereka di dalam Tuhan untuk tetap menjalani apa yang Tuhan percayakan ya. Itu suatu refleksi penting bagi mungkin saudara dan saya yang mungkin satu saat nanti Tuhan pakai atau Tuhan panggil menjadi hamba-hamba Tuhan besar ya. Saya harus menekankan hamba Tuhan besar karena seperti almarhum Om bilang kita harus punya visi yang besar ya. Kita jangan hanya visi yang kecil meskipun gereja kita sederhana gitu ya. Nah, ini menjadi penting. Jadi di bagian lain mungkin bisa digambarkan dengan setia terhadap perkara-perkara atau hal-hal yang Tuhan percayakan, perkara-perkara kecil ya. Maka kita akan dipercayakan ada hal-hal yang besar ya. Kalau yang kecil saja saudara dan saya tidak setia, tidak mempersiapkan dengan baik, ya, maka mana mungkin kita mau dipercayakan hal-hal yang besar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Efesus dia mengatakan begini bahwa aku akan tinggal di Efesus, ya. Nah, Bapak Ibu,
Paulus itu kurang lebih 3 kali dia berkunjung di Efesus ya. Perjalanan misi pertama, tapi hanya sebentar dia singgah di Efesus. Kemudian dia lanjutkan perjalanan dan di perjalanan kedua inilah yang cukup lama, di mana di sini juga oleh beberapa ahli kemungkinan Paulus menulis surat di Korintus itu dari kunjungan kedua di Efesus ini, begitu ya. Nah, jadi di masa inilah di kunjungan kedua ini, kalau saudara baca di Kisah Rasul 19, 1-20 ya, itu menjadi satu kunjungan yang sangat penting di mana pelayanan yang paling produktif Paulus itu terjadi di sini gitu ya. Nah, jadi banyak penafsir menghubungkan dengan periode ketika Paulus menulis surat yang kita sementara bahas ini ya. Nah, Paulus tinggal di Efesus itu sekitar 2-3 tahun dan selama masa ini murid-murid Yohanes kemudian dibaptis, banyak mujizat terjadi, Injil menyebar ke seluruh Asia Kecil atau dataran Turki ya. Kemudian terjadi kerusuhan besar yang dipimpin oleh jadi tentang ya. Tapi saudara, saya mungkin ingin saya baca dulu bagian penting ini ya, sebentar. Nah, di ayat 8 tadi kan, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 19, 8-10, ya, itu dikatakan selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan menggumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari, perhatikan Bapak Saudara, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bapak Saudara, jadi di kunjungan kedua di Efesus ini, Paulus membuka kelas teologi umum selama 2 tahun. Jadi dia ngajar di situ pagi sampai malam, 2 tahun lamanya, sampai semua orang di dataran Turki itu, maksudnya orang-orang yang di seputaran Efesus itu, semua mendengar pengajaran tentang kerajaan Allah. Ya, saya kira ini Paulus agak-agak tanda kutip gelo juga ya. Pelayanan dia bukan main-main bagi saudara ya. Dia 2 tahun ngajar di Tiranus itu ya, sampai orang-orang di situ tuh khatam betul ya tentang kerajaan Allah begitu ya, tentang pengajaran Injil ya. Saya kira ini sangat luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang tekun ya, sampai dampaknya tuh terasa ya. Nah, saudara, kita perlu juga meneladani bagaimana Paulus bertekun di dalam pelayanannya. Dia terus ya dengan bersemangat mengajar tanpa lelah selama 2 tahun ya, sampai sebagian besar orang daerah situ tuh mendengar berita Injil dan mereka percaya ya. Ini sangat luar biasa ya. Nah, itu yang kedua, kepekaan membaca momentum dari Tuhan ya. Jadi Paulus tahu ya bahwa ini dia harus tinggal dulu di Efesus ya selama 2-3 tahun, baru setelah itu nanti Tuhan pasti pimpin untuk ke Korintus begitu ya. Nah, kita ke bagian terakhir, pintu terbuka dan tantangan yang berjalan bersamaan. Ini hal yang cukup krusial, bagian ayat 9 ya. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Dia menjelaskan alasannya kenapa dia harus tetap tinggal di Efesus di ayat 8 ya. Aku harus tinggal dulu di Efesus ya, karena bagi dia di sini masih banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar ya. Pekerjaan yang besar apa yang dikerjakan? Ya tadi, mengajar, memberitakan Injil itu selama 2 tahun begitu ya. Itu bagi Paulus pekerjaan yang besar ya. Kalau saya khawatir pekerjaan yang besar bagi kita jangan-jangan berbeda ya, atau mungkin jangan-jangan pekerjaan yang besar yang dimaksudkan oleh Paulus ya itu tidak sejalan dengan perspektif pelayan Tuhan hari-hari ini gitu ya. Jadi saya khawatir sekali apa pekerjaan besar yang dimaksudkan oleh Paulus itu dan apa pekerjaan besar yang mungkin ada dalam pemikiran sebagian besar para pelayan Tuhan ya. Nah, ini kalau Paulus tentu saja terlibat dalam pekerjaan misi dan menghasilkan buah-buah pelayanan yang nampak sehingga berdampak bagi orang sedataran Turki itu ya. Itu pekerjaan besar yang dimaksudkan oleh Paulus begitu ya. Nah, ini perlu kita refleksikan juga. Nah, ini adalah inti rohani dari
seluruh perikop ini, Paulus mendefinisikan kesempatan pelayanan dengan cara yang sangat tidak biasa untuk ukuran manusia modern. Ya. Pintu terbuka sama dengan banyak penentang. Bagi kebanyakan kita, tanda pintu terbuka dari Tuhan adalah ketika semua jalan menjadi mulus, ya, pemasukan lancar, dan semua orang setuju. Ya. Tidak ada tantangan maksudnya. Namun bagi Paulus, ya, pekerjaan yang besar justru memicu perlawanan yang besar. Nah, ini dua hal yang paradoks dalam pemikiran Paulus, ya. Jadi dia melihat semakin besar pekerjaan Tuhan, itu semakin besar pula tantangan yang ada, ya. Jadi kalau semua lancar-lancar, ya, jangan-jangan kita sudah mulai tertidur di situ secara rohani begitu, ya. Tapi kalau ada tantangan, kalau ada pergumulan, ya, dan ada kerinduan yang mendalam dari orang-orang yang dilayani, nah itu kan berarti kan ada semacam kuasa Allah yang sementara mentransformasi dunia, atau pekerjaan si jahat yang kemudian terlihat di dalam perlawanan-perlawanan yang ada begitu, ya. Nah, jadi di sini Paulus melihat dua hal secara paradoks, ya. Pintu terbuka atau kesempatan itu terbuka, tetapi di sisi lain juga ada banyak penentang di sana. Bapak Ibu, kata kesempatan di situ sebenarnya dalam bahasa aslinya tuh tira, ya, atau pintu. Nah, jadi kalau misalnya kita terjemahkan lebih baik, ya, ayat itu seharusnya berarti seperti ini. Sebab sebuah pintu yang besar dan efektif, atau yang penuh kuasa, ya, telah dibukakan bagiku dan masih tetap terbuka. Karena frasa di sini banyak kesempatan bagiku itu menggunakan present indikatif aktif, ya, dalam dalam penggunaan bahasa Yunaninya, yang mengindikasikan bahwa begini Bapak Saudara, kesempatan itu sudah dibuka oleh Tuhan dan masih terus berlangsung. Jadi satu kali dibuka, tapi terus berlangsung tuh, penyertaan Tuhan, kuasanya, pekerjaan Roh Kudus itu terus berlangsung, begitu, ya. Jadi sebab sebuah pintu yang besar dan efektif telah dibukakan bagiku dan masih tetap terbuka, kesempatan itu masih masih ada, gitu, ya. Nah, kata tira secara harfiah berarti pintu gerbang fisik, namun dalam teologi Paulus ini adalah metafora untuk kesempatan ilahi yang dibukakan oleh Allah agar Injil dapat diberitakan, ya. Jadi di sini karya Allah yang sekali lagi memberikan indikasi tentang bagaimana Allah memimpin atau Kristus memimpin pelayanan Paulus, ya. Nah, pintu ini digambarkan dalam teks sebagai aneogen, telah dibukakan oleh agen di luar Paulus, yaitu Tuhan sendiri. Paulus tidak mendobrak pintu dengan kekuatannya sendiri, dia mengamati di mana Allah sedang bekerja, membuka pintu, lalu ia melangkah masuk. Jadi di sini ada semacam kepekaan rohani yang kuat dari Paulus, sehingga mampu menangkap momentum karya Allah, begitu, ya. Dan ini saya kira bukan sembarangan juga, ya. Mungkin orang-orang yang punya karunia atau punya relasi yang mendalam dengan Tuhan, sehingga bisa menangkap semacam satu punya kepekaan di mana Allah sementara bekerja dan ada kuasa yang memanggil dia untuk masuk di dalam satu pekerjaan Tuhan itu, begitu, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kalau di bagian awal ayat 5 kita melihat bahwa Paulus kan membuat rencana, ya. Tapi di sisi lain dia juga peka untuk melihat momentum di mana Allah bekerja, begitu, ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian saudara dan saya. Kita membuat perencanaan yang matang, tapi di sisi lain kita perlu melibatkan Tuhan, dan juga kita perlu sensitif untuk melihat bagaimana karya Allah sementara bekerja. Momentum itu sementara datang, ya. Nanti sekali lagi saya berharap teman-teman Kamodi dan teman-teman yang panitia untuk kegiatan youth di bulan ini, ya, gumuli benar-benar, ya, jadikan ini momentum di mana ada transformasi yang terjadi, begitu, ya, bukan sekedar kita kumpul atau kita berkoinonia bareng, kita berfellowship bareng, ya, tapi kalau bisa ada semacam dampak yang kuat yang kemudian terjadi di sini, ya, karena karya Allah yang sementara bekerja dalam momentum seperti ini, gitu, ya. Nah, ini yang sensitivitas ini yang ditangkap oleh Paulus, begitu, ya, sehingga dia menyadari bahwa dia harus tetap tinggal di sini karena ada kuasa Allah yang sementara bekerja untuk memenangkan banyak orang di sini, begitu, ya. Nah, itu kata tira. Kemudian kata yang kedua ada energes, ya. Nah, ini di bagian, nah kalau di dalam bahasa Indonesia itu tidak terlalu jelas, ya. Di sini sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Nah, ini rasa penting, begitu, ya. Itu
efektif atau dia penuh dengan kuasa atau energi yang sementara mendorong untuk ada transformasi gitu ya. Nah, jadi kata ini kita mendapati kata energi dalam teks bahasa asing itu berbunyi bahwa pintu yang dibukakan itu ya megalekai energes, berasal besar dan penuh energi atau efektif ya. Kesempatan di Efesus itu bukan sekedar semacam satu lowongan atau semacam apa ya, ada kesempatan tiba-tiba oh oke, ini pas nih. Bukan seperti itu ya, tapi semacam satu momentum di mana Tuhan sudah tentukan, dan di situ ada satu kuasa yang bekerja, kuasa Roh Kudus yang bekerja secara aktif dan masif untuk membawa pertobatan. Jadi ini bukan semacam momentum biasa, tapi kesempatan yang dimaksudkan Paulus itu ada karya Allah yang terjadi yang kemudian mentransformasi orang-orang di Efesus ya. Nah, kemudian sebab di sini banyak kesempatan bagiku, ini bagian yang terakhir ya, untuk mengerjakan pekerjaan besar yang penting sekalipun ada banyak penentang. Kemudian kata penentang pada bagian ini ya itu menggambarkan tentang mereka yang berbaris di garis depan untuk melawan atau pihak oposisi. Ini seperti semacam orang yang mau perang kemudian berdiri berhadapan begitu ya dalam konteks militer. Nah, ini saudara dipahami Paulus sebagai semacam satu apa ekspresi dari kegelisahan dari kuasa jahat yang kemudian berlawanan dengan kuasa pekerjaan Tuhan begitu ya. Jadi justru di sini Paulus tidak ciut atau dia tidak menganggap bahwa Tuhan sedang menutup pintu, bukannya, tapi sebaliknya ketika ada penentang itu justru menjadi bukti bahwa kuasa ini itu sedang meremukkan kerajaan gelap di sana sehingga musuh mulai bereaksi ya. Jika pelayanan kita tidak pernah ditentang oleh dunia, kita perlu bertanya apakah kita benar-benar sedang mengusik kerajaan gelap atau tidak begitu ya. Jadi indikasi dari ada perlawanan, ada kegelisahan dari orang-orang yang tidak percaya di sana, justru itu memberikan indikasi kuat bahwa karya Allah itu sementara menggugat kuasa-kuasa atau keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan kebenaran gitu ya, sehingga banyak orang menjadi gelisah. Nah, tapi di sisi lain Paulus melihat bahwa ini merupakan satu kesempatan yang Tuhan berikan dan dia harus tetap di sana, saudara ya. Nah, ini menjadi refleksi juga bagi saudara dan saya ya. Apakah nanti misalnya ya dalam pelayanan misalnya kalau kondisinya kurang baik, banyak yang menentang begitu ya, dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah ada dalam koridor kebenaran yang benar gitu ya. Tapi ada orang-orang yang tidak suka ya. Nah, saudara, kita tidak perlu khawatir karena Paulus juga sudah melalui hal itu dan dianggap itu sesuatu yang biasa saja karena banyak pihak atau banyak orang-orang tertentu atau pihak lain ya yang digelisahkan ketika kebenaran itu dimunculkan begitu ya. Nah, ini menjadi pertimbangan penting bahwa Bapak Saudara, semakin pelayanan itu semakin penuh kuasa ya, atau kesempatan itu diberikan ya, maka Bapak Saudara pasti akan banyak juga pergumulan dan tantangan begitu ya. Jadi semakin besar pekerjaan Tuhan atau karya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, maka Saudara satu konsekuensi yang harus kita lalui adalah pasti juga banyak penentang begitu ya. Tetapi seperti bagian ini Bapak Saudara ada kuasa ya Roh Kudus, ada karya Allah yang terus memimpin ya pekerjaan Paulus sehingga dengan demikian juga saudara dan saya harus tetap maju dalam pekerjaan Tuhan, jangan mundur ya. Jangan menjadi lemah karena mungkin ada orang-orang yang tidak suka kah atau tidak setuju atau tidak sepakat ya dalam konteks mungkin di dunia yang lebih luas begitu ya, dalam dunia pekerjaan kah, dalam dunia di pendidikan kah, atau mungkin bahkan dalam pelayanan pun kalau ada orang-orang tertentu yang motif-motifnya tidak sejalan dengan kebenaran kan pasti digelisahkan juga dengan keputusan-keputusan kita atau komitmen-komitmen kita dalam kebenaran begitu ya. Nah, Paulus sudah melalui itu sehingga kita bisa melihat satu teladan yang baik bahwa kita harus tetap bertahan ya karena ada karya Allah di sana. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, ada 3 kesimpulan yang
menjadi refleksi kita malam hari ini. Yang pertama, mari kita memiliki rencana ya, tetapi tetap fleksibel. Kita perlu merencanakan hidup ya, studi, bisnis, pelayanan kita dengan matang, namun selalu beri ruang bagi intervensi Roh Kudus, bagi karya Roh Kudus ya. Kemudian yang kedua, kualitas di atas kuantitas ya. Seperti Paulus yang ingin tinggal lama di Korintus ya, mari fokus pada kedalaman relasi dan pemuritan dalam komunitas kita, bukan sekedar kehadiran formalitas sepintas lalu ya. Nah, ini harus menjadi satu refleksi juga, apakah di dalam relasi kita, dalam bergereja, dalam berkomunitas, apakah kita hanya formalitas sepintas lalu kah, atau ada satu relasi yang mendalam satu dengan yang lain ya. Kemudian yang ketiga, jangan takut pada tantangan. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin saya ya sedang melakukan hal yang benar, mengikuti Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran, melayani dalam koridor yang benar, kehidupan yang kudus ya, dan menghadapi tekanan berat, jangan langsung berasumsi bahwa kita salah ya. Seringkali tantangan tersebut muncul tepat di depan pintu keberhasilan terbesar yang Tuhan sediakan. Jadi kadang-kadang tantangan itu justru menjadi indikasi atau menjadi semacam sarana promosi Tuhan bagi kehidupan kita. Maka tetap kuat, tetap tekun ya untuk terus melayani, hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam panggilan Tuhan, tetap setia dalam kehidupan dan panggilan kita masing-masing. Itu saja, Bapak Saudara, Tuhan berkati. Mantap, luar biasa. Dan saya percaya materi hari ini bisa menjadi satu insight buat kita. Bu Gembala tutup dalam doa dan doa berkat. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada malam ini dengan seberapa yang ada, kami jemaat-Mu boleh sharing firman Tuhan. Roh Kudus pimpin, mengajari kami dari hal yang sederhana mengenai hubungan dengan sesama dalam pelayanan. Ya Tuhan, biarlah ajari kami untuk selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga kami tidak merasa bahwa kami lebih baik dari yang lain. Tapi kami tahu semuanya hikmat yang Tuhan beri bagi kami. Untuk kami boleh membagikan kepada sesama kami. Ajari kami untuk selalu ya Tuhan peka akan suara Tuhan untuk boleh kami sampaikan pada saudara-saudara kami yang lain. Dan kepekaan itu membawa kami lebih lagi ya Tuhan memahami akan sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami. Bentar kami mau istirahat, Tuhan tutup bungkus lindungi. Jauhkan dari segala hal yang bukan daripada Tuhan, tapi biarlah kami boleh tetap ya Tuhan di dalam jalur dan fokus kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah Bapa yang berkati kami dengan berkat damai sejahtera-Mu, kasih sayang Yesus, dan persekutuan sukacita Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan dan kami tutup jam doa kami. Haleluya. Amin.